Hai teman-teman, selamat malam. Bertemu lagi dengan aku. Malam ini aku bakal cerita tentang apa yang aku perjuangkan secara diam-diam. Dimana setelah aku lulus dari perkuliahan dan sedang menunggu wisuda, aku pulang ke rumah dan tentu aku pulang ke rumah tanpa memberitahu siapapun. Sedikit yang tahu dan aku tidak membuat kenangan yang seharusnya bisa aku kenang. Eh, karena ada sesuatu hal yang mengharuskan aku untuk pulang dan hal ini yang ngebuat aku merasa bahwa ada sesuatu yang masih tertinggal di tempatku merantau. Aku waktu itu mengusungkan kosku dengan terburu-buru menjual sepedaku yang menemani perjuangan kuliahku gitu. Dan keputusan yang aku ambil ini adalah keputusan yang nggak mudah dan keputusan yang besar teman-teman. Jadi tentu aku belum yang terlalu siap gimana akhirnya aku meninggalkan perantauan dan tahu apa yang sedang ada dan sedang kalut gitu di pikiranku, bahwa ketika aku di rumah aku bingung juga mau mulai dari mana gitu, gimana berbeda 180 derajat lingkungannya, teman-temannya, seperti itu. Dari yang biasanya aku bisa dengan leluasa buat pergi dari malam jam 7, jam 8, jam 9 baru keluar, dan di rumah bahkan keluar terakhirku adalah di asyar atau di maghrib, karena pertama di mana akses jauh ke kota gitu ketika di desa, dan kalau di perantauan aku sangat dekat gitu, aku tinggal berjalan kaki dan itu sudah ramai jalan raya, makanan, gedung-gedung besar gitu. Dan ya tentu teman-teman aku bingung di rumah gimana, tapi dari rasa yang masih tertinggal itu aku sadar bahwa hidupku nggak mungkin dong berhenti sampai di sini, hingga akhirnya aku memutuskan untuk aku berjuang dari hal-hal kecil yang belum pernah aku coba gitu, ketika aku sibuk di perkuliahan, ketika aku sibuk tugas, ketika aku sibuk organisasi, dan di rumah aku leluasa untuk melakukan eksperimen gitu, dimana eksperimen yang mungkin tertunda waktu itu, dan ini adalah bentuk perjuanganku secara diam-diam di rumah yang mungkin gak banyak orang tahu, tapi hal kecil yang aku lakukan setiap hari, kebetulan sudah aku lakukan ada 1,5 bulan, membuat aku sadar kalau ini nggak bisa dibiarkan. Maksudnya adalah perjuanganku secara diam-diam ini patut untuk aku apresiasi gitu, dan aku merasa juga berkembang dari apa yang telah aku lakukan setiap hari. Tentu aku nggak langsung punya rutinitas yang baik, yang paten gitu. Aku juga mencoba beberapa rutinitas ini, rutinitas itu, hingga akhirnya aku menemukan pola diriku yang ini bentuk perjuangan kecil untuk aku tetap menghidupkan lingkungan-lingkungan yang telah aku terima 4 tahun di perantauan di Jogja gitu, kayak membaca buku, menulis, terus mencoba menghidupkan itu dalam diri aku, dalam rumahku gitu. Dan aku juga mulai berusaha dengan apa yang aku bisa, dengan apa yang bisa aku lihat tutorialnya gitu, kayak membuat video, membuat konten bersejarah, dan membangun akun YouTube, kemudian menulis, kemudian aku menceritakan pengalamanku di TikTok dan di Instagram kayak gitu, dan belajar bahasa Inggris, kemudian journaling setiap hari, dan aku juga berusaha untuk bangun lebih pagi dan melihat bagaimana suasana di desa ini gitu. Apakah ada suatu potensi yang mungkin bisa aku kembangkan dan ngebuat aku ya bisa untuk menerapkan ilmuku di sini gitu. Dan jujur teman-teman, perjuangan yang kecil yang setiap hari aku lakukan dan gak banyak orang lihat itu tetap aku anggap perjuangan, dimana masa depan yang aku bangun adalah melalui konsistensi setiap hari yang aku lakukan. Ya, masa depan itu bukan dari langkah besar, tapi dari
kegiatan yang kita lakukan setiap hari, little by little, yang akan kemudian menjadi sangat besar gitu. Dan aku berharap perjuanganku secara diam-diam ini itu nggak perlu diketahui banyak orang, karena aku juga sadar bahwa setiap orang punya perjuangannya masing-masing untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, dan aku pun sama gitu. Aku ingin menemukan diriku, dan kemudian aku ingin menjadi diriku yang lebih baik setiap hari. Dan aku sadar bahwa yang aku lakukan setiap hari, hal-hal kecil itu adalah bentuk dimana aku bertumbuh 1% lebih baik dari yang kemarin, kayak gitu. Dan mungkin bagi teman-teman ngerasain hal yang sama gitu, kita sama-sama memulai dari nol lagi, memulai bingung arahnya mau kemana dan mencari hal itu gitu. Kita sama, dan mari kita berjabat tangan, berpelukan, dan berharap bahwa benar di kemudian hari akan ada suatu hal yang indah yang menanti kita. Mungkin perjuanganku secara diam-diam kayak nggak besar gitu ya, tapi memang nggak harus dari besar, tapi dari langkah kecil. Dan kalau kamu juga ngerasa kayak kok perjuanganku nggak terlihat gitu, itu nggak secara langsung bisa kita sadarin, kita nikmatin hasilnya. Bahkan di bulan Juli ini, dan setelah aku 1,5 bulan mencoba mencari lingkungan yang aku bangun sendiri, aku tuh sadar bahwa hal kecil yang aku lakukan 1,5 bulan kemarin itu tentu membuat aku lebih baik lah gitu. Kayak, oh, aku dulu nggak sepede ini loh ngomong di kamera gitu, dan sekarang aku bisa pede ngomong di kamera bahkan tanpa skrip, bahkan apa yang aku bicarakan itu lebih terstruktur, dan tentu ada hal-hal baru yang aku pelajarin. Dan ya, aku senang dengan perjuanganku yang terus aku perjuangkan secara diam-diam ini, karena dunia nggak peduli kalau kita sedang memperjuangkan sesuatu, dan orang-orang nggak bakal lihat gimana proses jatuh bangunnya kita gitu. Orang-orang di dunia ini hanya akan lihat hasilnya kamu. Jadi kalau belum ada orang yang lihat kamu berhasil dan belum kayak ada yang ngebenci kamu, ada yang ngerasa kamu tuh sombong dan lain-lain, itu berarti kamu belum berhasil gitu loh. Kayak ya udah, enjoy dengan diri kita, dengan apa yang sedang kita perjuangkan. Percaya bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Sampai jumpa di video berikutnya.